familiar dengan kata hate speech atau ujaran kebencian. Apa itu hate speech? Dan mengapa hal itu menjadi pembicaraan? Halo semua, perkenalkan nama saya Diva Turinata Situmorang dengan NIM 23104111147. Speech adalah sikap, perkataan, perilaku seseorang atau kelompok yang bertujuan untuk menunjukkan ketidaksukaannya pada orang lain. Ketidaksukaan ini ditunjukkan dengan kata-kata hinaan atau lontaran negatif yang bertujuan untuk merusak nama baik, merendahkan seseorang, dan memprovokasi seseorang. Di seluruh dunia sudah banyak sekali kasus hate speech atau ujaran kebencian, terlebih lagi di Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus hate speech sudah sangat banyak dan merebak di berbagai platform sosial media. Meskipun Indonesia dikenal dengan negara yang ramah dan sopan santun, nyatanya netizen Indonesia merupakan netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Menurut survei yang dilakukan Microsoft, Indonesia peringkat ke-29 dari 32 negara dengan survei kesopanan negara di Asia Tenggara. Target dari hate speech sendiri paling banyak terjadi kepada generasi X dan generasi milenial, dan pelakunya paling banyak adalah anak muda. Lalu, platform yang paling banyak dijadikan sebagai sarana untuk melakukan hate speech paling banyak oleh Instagram, YouTube, Facebook, dan X atau Twitter. Tentu saja, setiap hinaan dan lontaran kebencian yang diungkapkan oleh pelaku sangat membekas pada mental korban. Terlebih lagi, jika pelaku tersebut menggunakan anonimitas sehingga melakukan lontaran kebencian tanpa batas yang membuat mental korban akan terguncang. Oleh karena itu, berikut adalah dampak dari hate speech yang paling banyak terjadi pada korban. Yang pertama adalah rasa rendah diri, sedih, depresi, gangguan kecemasan, bahkan bunuh diri. Tentu saja, hal ini merupakan hal yang membekas pada jiwa korban dan diperlukan langkah besar dan sangat berpengaruh pada lingkungan sosial kita. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif dan langkah untuk menanggulangi tindakan ujaran kebencian tersebut. Dalam menangani ujaran kebencian, semua orang harus ikut terlibat, tidak hanya pemerintah, namun semua masyarakat berbagai kalangan harus ikut turun tangan dalam menangani kasus tersebut. Pemerintah sendiri sudah membuat aturan resmi yang mengikat bagi siapa saja yang melakukan ujaran kebencian dan akan menetapkan hukum yang berlaku pada setiap pelaku ujaran kebencian. Pasal ujaran kebencian sendiri tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Lalu, Pasal 28 JIS dan Pasal 45 ayat yang berisi orang yang menyebarkan berita bohong, menyesatkan, dan menimbulkan rasa kebencian maupun permusuhan dapat dipidana paling lama 6 tahun lamanya. Lalu, pasal berikutnya tercantum dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal. Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dengan menundukkan sesuatu hal untuk diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik. Tentu saja, hukum ini bersifat mengikat dan semua orang dapat terjerat pasal tersebut jika mereka melakukan ujaran kebencian. Bagi masyarakat yang aktif menggunakan sosial media, sudah sepatutnya untuk menyadari bahwa ujaran kebencian bukan merupakan hal sepele yang hanya dapat dipandang sebelah mata. Ujaran kebencian dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat mengganggu bagi korban tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus satu untuk melakukan langkah preventif dalam mencegah terjadinya kasus ujaran kebencian. Jadilah netizen yang beradab dan menggunakan sopan santun setiap berbicara dan menulis sesuatu di media sosial. Berpendapatlah secara sopan tanpa harus menyakiti dan melukai orang lain. Gunakanlah sosial media dengan bijak agar tidak mudah terjerumus dengan hal-hal negatif dan selalu saring informasi yang datang agar tidak termakan hoaks. Gunakanlah sosial media sebagai tempat mencari informasi agar menambah wawasan dan jangan mudah terpengaruh oleh sekelompok oknum yang menyesatkan dan mempengaruhi untuk melakukan tindakan negatif. Langkah kecil yang kita lakukan adalah suatu langkah besar pada kemajuan yang akan datang. Oleh karena itu, mari kita bijak bersosial media
dan gunakanlah sosial media dengan semestinya agar tidak terpengaruh oleh hal negatif. Sekian informasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.